2 kali atau 3 kali pertemuan lagi dengan UTS, dan nanti dilanjutkan dengan Pak Dr. Ani Pinayani ya. Ini pertemuan yang ke-6 kan ya. Dan mohon maaf, tugas untuk minggu yang lalu kita gabungkan dengan tugas yang sekarang karena saya belum update di spotnya ya. Mohon maaf teman-teman. Dan setiap tugas boleh dibuka itunya videonya biar saya bisa melihat Anda. Oke, untuk mahasiswa UM nanti terkait absensi saya lebih fokus ke tugas Anda ya. Jadi kalau tugasnya masuk, berarti saya menganggap bahwa Anda hadir gitu ya, karena secara online ini ada teman-teman yang bentrok jadwal, nanti jam 11 juga ada yang sudah minta izin, boleh saya perbolehkan silakan, atau yang mata kuliahnya di UM-nya pagi sehingga mengikutinya agak siang jam 11 atau jam 10.30 silakan gitu. Dan ini kan bisa direcord kan, nanti teman-teman bisa mempelajari videonya. Jadi ilmunya banyak, dari UM bisa mempelajari yang UPI, UPI bisa mempelajari UM gitu ya. Jadi berkah lah gitu ya. Kekurangan pasti ada gitu ya. Oke. Silakan yang lain belum ini nih, belum pada buka juga nih. Febri, oke, Salma, oke, Gracia, Devi, oke, biar saya bisa lihat Anda. Yang UM bagusnya di depannya UM ya, rename coba, biar saya bisa membedakan. Saya juga tidak hafal masuk UPI gitu. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih berkat doa Anda juga, insya Allah saya bisa kuliah S3 ya, mudah-mudahan. Kalau lulus sih insya Allah lulus, udah dinyatakan lulus, tapi ini tantangannya ke depan berat. Oke. Firmansyah ada nggak dari UPI ini? Rimpi yang suka-suka nggak hadir dari UPI. Kalau yang lain hadir semua insya Allah 46 mahasiswa UPI tambah Rimpi 47 insya Allah ya. Jadi teman-teman tugas itu terus bertumpuk dan filenya itu tidak boleh dipisah-pisah. Artinya kalau tugas minggu yang lalu sampai UJF, sekarang multiko, maka si tugas pertama sampai tugas multiko itu otomatis satu file lagi dikirim di hari itu gitu ya. Jadi jangan dipecah-pecah, karena tugasnya multiko, kemudian multiko saja. Jangan. Saya ingin tahu runtut ceritanya dari mana gitu. Itu ya. Nggak apa-apa yang kalau kemarin belum runtut, nggak apa-apa. Karena saya tidak mengingatkan mungkin. Jadi mulai sekarang, nah sekarang otomatis melekat tugas Anda adalah multiko. Multiko untuk model Anda yang 3 variabel. Gitu ya. Karena multiko hanya berlaku regresi linear berganda. Oke, jadi silakan Anda melakukan pengujian dan melakukan penyembuhan. Jadi 2 pekerjaan Anda seminggu ini, melakukan uji multiko, yang kedua melakukan penyembuhan uji multiko terhadap model masing-masing mahasiswa. Jadi jawabannya pasti beda-beda. Gitu. Tiap mahasiswa tidak mungkin sama karena datanya berbeda. Nah, yang datanya sama, saya kasih diskon deh gitu ya. Jadi yang mau diskon boleh datanya sama, tapi saya diskon gede-gedean deh, boleh akhir tahun menjelang Ramadan ini kan banyak diskon, nanti saya juga pakai diskon gitu. Jadi yang ketahuan sama saya kasih diskon, yang ketahuan tidak sama harganya tetap full gitu, nilainya full. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya simpan saja. Jadi untuk mahasiswa UM sementara saya update absensi Anda dari
tugas. Jadi kalau tugasnya masuk, maka saya bisa membuat laporan ke UM secara lengkap, gitu. Dan juga nilainya juga. Jadi kalau di UPI tidak hanya nilai yang bagus, mohon maaf teman-teman UM juga saya yakin juga sama, tapi juga ada etika. Jadi adab, etika itu lebih ke depan daripada sekadar ilmu. Gitu. Saya takut kan yang ilmunya tinggi tapi adab dan etikanya tidak bagus kan berbahaya. Gitu. Oke, saya pikir itu. Kemudian kita share saja langsung. Mudah-mudahan ini efektif, 1 jam bisa diselesaikan sehingga masa UM bisa mengikuti dengan full kalau gitu. Saya target 1 jam beres. Gitu. Jadi kita tidak perlu lama-lama, nanti kita banyak praktikumnya. Oke. Nah, ini multikolinialitas. Dan saya yakin Anda juga sudah baca referensinya. Silakan dibaca referensinya. Ada buku karangan saya, ada Gujarati, ada yang lain juga, e-book juga banyak gitu ya, di download silakan. Multikolinialitas atau multicollinearity. Masih bersama saya Yerohmana dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ini pertemuan yang ke-6 dari chapter 5. Nah, hari ini ada 3 kajian utama. Yang pertama kita bahas sifat dan konsekuensi kalau model kita terkena multiko. Yang kedua, bagaimana cara mendeteksinya. Yang ketiga, bagaimana kalau kena multiko, apa yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, ada 4 cara yang akan kita bahas, teman-teman, hari ini. Dan semuanya harus Anda uji semuanya. Gitu ya. Jadi tidak bisa pilihan. Kalau nanti skripsi, boleh milih. Gitu. Yang pertama, dari nilai R-square-nya. Yang kedua, dari korelasi parsialnya. Yang ketiga, dari regresi auxiliary. Dan yang keempat, dari FIP atau TOL. Ini yang keempat. Jadi tugas Anda adalah, ini tugas Anda nih, lakukan semua deteksi ke model Anda. Cara 1, 2, 3, 4. Hasilnya berbeda-beda lain soal. Hasilnya mau tidak sesuai harapan juga bukan beban Anda. Jadi ini mah jangan menjadi beban kalau kena atau tidak kena. Gitu. Harapannya kan tidak kena penyakit ini. Tapi kalau kena model Anda ya tidak apa-apa. Toh itu bukan skripsi Anda. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan lebay, nanti jangan berlebihan bahwa kok saya kena multiko. Gitu. Dan nanti saya katakan kalau skripsi boleh Anda ambil yang suka-suka Anda. Mau cara 1 kan, cara 2, cara 3, cara 4. Kalau Anda bertanya ke saya, Pak, cara mana yang paling sering dipakai? Saya akan jawab. Yang paling sering dipakai kalau SPSS pakai FIP. Tapi kalau pakai EFUS biasanya pakai korelasi parsial. Itu 2 cara yang sering dipakai kalau Anda bertanya ke saya. Cara mana yang sering dipakai? Kalau Anda nanya ke saya, Pak, Bapak cara yang mana? Kalau saya pakai kalau saya pakai EFUS ya saya cari yang kedua. Saya katakan. Tapi kalau pakai SPSS ya pakai ketiga. Yang lain yang mana? Terserah, suka-suka Anda. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Jawab sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Yang kedua, ini tugas Anda juga. Nah, ini tugas Anda juga. Jadi dari awal Anda sudah terbayang, oh kalau gitu saya harus paham dong ini. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya ngasih clue-nya dari sekarang. Tugas Anda yang kedua adalah menyembuhkannya. Gitu. Pak, bagaimana kalau model saya sudah sembuh? Ya pura-pura saja disembuhkan. Gitu. Pura-pura disembuhkan. Karena ini mata kuliah. Kalau mata kuliah itu harus belajar. Nanti kalau skripsi Anda tidak kena multiko ya tidak perlu disembuhkan. Tapi karena ini mata kuliah, Anda harus mencoba semuanya, maka Anda harus melakukan penyembuhan. Nah, penyembuhannya tidak semua, tapi Anda pilih nanti. Pilih salah satunya. Gitu. Terserah. Gitu. Atau tanpa perbaikan juga bisa sebenarnya. Jadi penyembuhan multiko itu ada 2. Ada tanpa penyembuhan, yang kedua ada dengan penyembuhan.
Kalau Anda bertanya, Pak, bagaimana kalau kena multiko? Baunya disembuhkan atau tidak? Kalau Gujarati bilang tanpa disembuhkan pun ini masih bersifat blue. Apa kemarin blue itu? Singkatannya? Linear. Unbiased. Jadi Sama E-nya estimate. estimator. Oke, itu kan baru 2 minggu juga kadang suka lupa. Apalagi kalau ujian sidang, teman-teman. Apa itu blue? Karena memang lupa penyakitnya itu. Tapi memang tidak masalah. Gitu, karena banyak yang kita ingat gitu kan. Yang tidak boleh itu tadi yang pertama. Adab dan etika tidak boleh lupa ke siapapun. Gitu ya. Kalau blue lupa nggak apa-apa atau tidak akan ditanya nanti di akhirat ini mah gitu ya. Apa itu blue di akhirat itu tidak. Tapi kalau adab, sopan santun, etika akan ditanya. Oke, saya pikir itu hari ini kita membahas. Gimana, paham teman-teman? Kalau sudah paham berarti selesai kuliah hari ini. Iya dong. Kan sudah paham. Selesai, jadi mempersingkat Zoom, mempersingkat kuota Anda, ya gitu kan. Mempersingkat yang lainnya. Mohon yang videonya on, terima kasih. Saya menghargai etika Anda, kecuali yang sinyalnya jelek boleh tanpa video ya. Tapi yang video saya ucapkan terima kasih karena itu bentuk penghormatan ke saya karena saya mengonkan. Gitu. Jadi saling menghormati tentu akan lebih indah. Oke. Kalau tidak dijawab belum paham semua berarti saya harus jelaskan ini. Oke, apa sih multiko? Nah, ini saya sederhanakan saja, tentu di buku lebih detail gitu ya. Jadi istilah kolinialitas ganda atau multicollinearity itu berarti adanya hubungan linear yang sempurna gitu atau mendekati sempurna. Hubungannya hubungan linear gitu. Di antara siapa? Di antara variabel bebas. Jadi yang berhubungannya adalah hanya variabel bebas atau hanya X saja. Jadi lengkapnya hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas yang ada di dalam model. Nah, kita kan punya X1 nih, ada X1, ada X2, ada X3. Nah, kalau skripsi mungkin lebih banyak. Bisa 6, bisa 7. Nah, multiko itu kalau ada hubungan linear yang sempurna antar variabel bebas. Makanya saya pakai simbol, bukan simbol, pakai tanda yang saling berkaitan. Bisa saja X1 dengan X2 berkaitan, atau X2 dengan X3 berkaitan, atau X3 dengan X1 yang berkaitan. Nah, kalau saling berkaitan secara sempurna, atau secara kuat, jadi sempurna itu eksak juga boleh, atau secara kuat gitu ya. Kuat. Atau perfect. Nah, itu berarti Anda terkena penyakit multikoliniaritas. Idealnya apa? Pak, kalau Anda bertanya, ya idealnya tidak boleh ada hubungan linear yang sempurna. Gitu. Jadi, ada hubungan, ada korelasi, tetapi tidak kuat atau tidak sempurna. Yang tidak boleh itu yang sempurna atau kuat. Kalau hubungannya kecil, ya tidak apa-apa. Pertanyaan berikutnya, memang kalau kecil berapa Pak, kalau besar berapa? Nanti kita jelaskan. Tapi minimal logikanya bahwa kalau ada X1 dengan X2 berhubungan, maka berarti Anda kena multiko. Atau yang lainnya, X2 dengan X3. Atau X1 tadi dengan X3. Itu tidak boleh berhubungan kuat. Kalau di manusia, mohon maaf, kalau di manusia saya suka melogikakan dengan istilah suka sesama jenis.
Gitu. Jadi kalau Anda X dengan X, laki-laki dengan laki-laki, atau X perempuan dengan X perempuan, hubungannya linear kuat, hati-hati, berarti Anda kena penyakit multikolinearitas juga. Kira-kira itu mah hanya logika saya, Tapi apakah boleh Pak suka sesama jenis? Sebenarnya manusia itu pasti ada sisi sukanya. Seorang laki-laki mengatakan, ih itu laki-lakinya ganteng tuh dari UM tuh, misalkan dari UPI. Ya boleh suka. Yang tidak boleh itu ingin memilikinya menjadi pasangan hidup. Nah itu yang tidak boleh. Berarti itu hubungannya linearnya sempurna, eksak. Itu nggak boleh. Tapi kalau perempuan misalkan bilang, ih si perempuan itu cantik loh, berarti kan dia suka. Ini tidak apa-apa. Toh manusia itu pasti ada sisi itunya. Cuma yang tidak boleh itu dipelihara sedemikian rupa sehingga kuat dan ingin memilikinya. Ya, itu yang tidak boleh. Itu logika saja. Jangan disebarluaskan. Ini cukup di kelas ini saja. Nah, kalau digambar juga bisa kayak gini gitu ya. Digambar. Ini menunjukkan bahwa antara XX itu terjadi hubungan, terjadi korelasi yang kuat misalkan, mempengaruhi ke Y. Oke, kita jelaskan berikutnya. Jadi, multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antara variabel bebas. Tetapi dengan syarat, tadi ada syaratnya bahwa hubungan linearnya adalah yang kuat atau sempurna. Kalau tidak kuat atau kecil ya tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana. Kenapa sederhana? Kan cuma X-nya 1. Gitu. Kalau dia sendiri, ya bagaimana tahu dengan hubungan dengan orang lain kan tidak bisa. Yang kedua, tidak berlaku untuk hubungan yang bukan linear atau non-linear. Misalkan, kalau sederhana kan hanya Y sama dengan misalkan alfa 0 ditambah alfa 1 X ditambah error. Karena sendirian ya tidak bisa disebut multikol, karena dia tidak ada korelasi dengan yang lain, karena sendirian. Nah, kalau yang non-linear, misalkan modelnya Y sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 X1 ditambah alfa 2 X2-nya dikuadratkan. Ditambah error. Maka ini tidak bisa disebut multikol, walaupun ini X1 ya. Misalkan ini boleh X1 juga di sini. X1 tapi dikuadratkan. Gitu. Maka ini bukan multikol walaupun ada hubungan, karena ini dikuadratkan. Oke, saya pikir itu contoh gambar. Di sini ada case 1, lihat gambar ini. X1 dan X2 itu terkait. X1 dan Y terkait, tetapi X2 dan Y tidak memiliki hubungan. Misalnya, jumlah jam belajar berkaitan dengan nilai ujian. Frekuensi ke kamar mandi terkait dengan belajar. Berarti Anda minum lebih banyak kopi untuk bergadang. Tetapi pergi ke kamar mandi tidak terkait dengan kinerja ujian. Jadi ada variabel yang tidak nyambung. Gitu. Oke. Nah, yang lebih umum, saya lebih ke mana coba? Yang lebih umum itu misalkan yang ini nih, yang case keempat. Case keempat misalkan gini, Y-nya itu adalah tabungan, teman-teman. Misalkan tabungan, saya pakai contoh saya. X1-nya adalah pendapatan, X2-nya adalah kekayaan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada hubungan kekayaan dengan pendapatan? Silakan teman-teman boleh jawab. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Apa hubungannya? Kekayaan. Jika pendapatannya tinggi akan mengalami kekayaan. Ini cukup semakin banyak. Karena betul, karena pendapatan adalah bagian dari kekayaan. Nah, berarti itu ada korelasi yang sempurna. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tidak boleh diusahakan di model Anda, tidak boleh ada hubungan yang seperti ini. Tapi kalau Anda memakai, boleh nggak Pak pertanyaannya?
karena jawaban Gujarati di buku Gujarati itu membolehkan, sebenarnya boleh. Gitu. Jadi boleh ini dipakai sebenarnya yang multiko ini. Tetapi kalau disarankan jangan. Gitu. Nanti maksud saya ya. Jadi kalau kena multiko sebenarnya boleh dilanjutkan. Toh itu masih blue tadi. Gitu ya. Cuman kalau disarankan lebih baik dihilangkan atau dipisahkan salah satunya. Gitu. Itu kesimpulan sementaranya gitu ya. Oke. Berikutnya. Jadi sekarang Anda sudah paham apa itu multiko. Jadi multiko itu berarti ada hubungan linier yang erat antara variabel bebas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa konsekuensi atau akibat kalau terkena multikoliniaritas? Yang pertama ini kecenderungan standar error, kesalahan standarnya adalah semakin besar. Jadi nanti SE untuk masing-masing koefisien regresi itu akan meningkat. Kalau meningkat, nanti uji statistiknya melalui uji T itu akan kecil sehingga kecenderungannya akan tidak signifikan. Masih ingat nggak menghitung T hitung? Rumusnya apa? BI dibagi EI. BI dibagi SEI. Error I. EI. EI. Betul. Ya. Dibagi SEI. Apa itu BI-nya? Koefisien Koefisien beta. Oh, bukan beta. Dan Regresi. Kalau SEI-nya standar Standar error. Errornya. Nah, teman-teman, kalau standar errornya, tadi kan konsekuensinya bahwa kalau kena multiko, maka standar errornya akan besar atau tinggi. Nah, kalau standar errornya akan tinggi, kira-kira T hitungnya itu akan gimana? Kecil. Akan kecil, betul, akan kecil. Nah, kalau kecil, kira-kira peluang signifikannya gimana? Rendah. Rendah, Tidak akan betul. signifikan. Akan banyak yang tidak signifikan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, maka dampak berikutnya, jadi ini saling berkaitan sebenarnya dampaknya itu. Maka berlanjut ke yang ketiga kalau seperti itu. Jadi kalau itu, maka probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah itu meningkat. Nanti maksud nomor 3, kemungkinan Anda menerima hipotesis yang salah, ini yang salah yang diterima itu akan menerima. Berarti ya maksud saya, jadi kan idealnya kita menolak hipotesis yang salah, menerima hipotesis yang benar. Tapi kalau kena multiko, terbalik. Menerima hipotesis yang salah, menolak hipotesis yang yang benar. Yang benar. Maka itu disebut dengan kesalahan tipe kedua. Jadi nanti kalau Pak Ani bertanya, apa itu? Mahasiswa, Pak Yana menjelaskan nih, kan ada tipe salah 1, tipe salah 2. Nah, kalau tipe salah 2 itu menerima hipotesis yang salah dan menolak hipotesis yang benar. Gitu. Apa tipe satunya, Pak? Cari coba, biar Anda baca. Oke, tidak perlu saya suapin. Berikutnya, yang keempat, ini berdampak berikutnya. Estimasi OLS dan kesalahan standarnya menjadi sangat sensitif terhadap perubahan sedikit data. Jadi sangat sensitif. Makanya, teman-teman, multikolinier itu sangat terkenal dengan penyakit, disebutnya penyakit sampel. Oke.
Nah, beda kalau dengan si heteroskedastisitas dan juga autokorelasi yang dijelaskan nanti minggu depan, insya Allah, itu bukan terkait dengan penyakit sampel, tapi terkait dengan penyakit error. Saya ulangi, kalau multiko itu lebih terkenal dengan istilah penyakit sampel, tapi kalau hetero dan auto itu terkait dengan penyakit error atau masalah error. Makanya kata Gujarati, karena penyakit multiko terkait sampel, maka penyembuhannya tambah saja sampel. Dan kalaupun kena multiko, kata Gujarati, tidak perlu disembuhkan pun tidak apa-apa. Kalau yang kedua, yang ini hetero dan autokorelasi, karena ini penyakit error, maka ini harus disembuhkan. Nah, ini teman-teman, ini bahasa ekonometrika ya. Tentu di manajemen, ilmu manajemen, ini agak sedikit berbeda. Gitu. Justru sampel menjadi dominan, jangan-jangan. Gitu. Karena saya diskusi dengan dosen, itu kalau di manajemen, ilmu manajemen, kalau ilmu pembangunan, ilmu kita, itu sedikit ada keunikan seperti itu. Gitu ya. Oke. Yang kelima, ini berdampak berikutnya adalah R square-nya tinggi, tetapi tidak satu pun atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir penting secara statistik. Artinya banyak yang tidak signifikan. Tapi R square-nya tinggi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mudah-mudahan bahasa saya mudah dipahami ya. Tapi kadang ya gitu. Penyajian berbeda, walaupun menu sama, kadang penerimaannya bisa berbeda. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada komentar berarti cukup diterima. Oke, kita lanjutkan. Nah, tugas Anda yang pertama adalah tadi terhadap model Anda adalah mendeteksinya. Ada 4 alternatif cara mendeteksi. Nah, kita bahas yang pertama adalah melalui R square. Jadi nanti judul deteksinya misalkan dilihat dari R square-nya. Nah, sampai sini aja dulu. Oke. Nah, disebut kena multiko kalau nilai R square-nya tinggi, tetapi hanya sedikit variabel bebasnya yang signifikan. Oke, berarti Anda terkena multiko. Oke, pertanyaannya, Pak, disebut multiko kalau R square-nya berapa? Nah, ini jawabannya. Jika nilai R square cukup tinggi, yaitu rentang antara 0,8 sampai dengan 1. Dan kalau koefisien korelasi sederhananya juga tinggi. Akan tetapi tidak satu pun atau sedikit sekali koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu kalau dilakukan uji T. Kira-kira seperti itu. Jadi contoh gini, model kita kan gini. Y sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1x1 ditambah alfa 2x2 ditambah alfa 3x3 ditambah error. R square Anda misalkan 0,92. Kemudian tidak ada yang signifikan. Tidak ada yang signifikan melalui uji T. Maka berarti Anda terkena multiko. Kenapa? Karena R Anda lebih dari 0,8. Jadi teman-teman syaratnya itu ada 2 loh. Syaratnya itu ada 2. Oke.
Jadi, saya ulangi, syaratnya itu ada dua kalau begitu. Yang pertama, yang A, saya pakai A, R square-nya tinggi. R square tinggi itu kalau 0,8 sampai 1. Yang kedua, sedikit yang signifikan atau semua. Jadi sedikit yang signifikan, apalagi semua tidak signifikan. Wah, itu berarti Anda terkena. Nah, yang kasus yang ini, yang kasus nomor pertama misalkan, ini kena multiko. Kenapa kena multiko? Karena R square-nya besar. Yang kedua, tidak signifikan semuanya. Bagaimana kalau R square-nya kecil? Misalkan R square-nya hanya 0,45. Apa ini kena multiko? Tidak. Kalau menggunakan aturan ini, maka tidak terkena. Kenapa? Karena R square-nya rendah. Kira-kira seperti itu. Oke. Atau dibalik, berikutnya contoh yang kedua misalkan. R square-nya tinggi 0,95 dari 3 variabel bebas X, 2 yang signifikan. Ini kira-kira kena nggak nih teman-teman menurut Anda? Silakan, boleh Anda berargumen. R square-nya 0,95 dari 3 variabel X, 2 yang signifikan. Menurut Anda kira-kira kena atau tidak? Silakan. Inka mau jawab silakan. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena kalau yang signifikannya 2X dari 3 itu tergolong banyak. Sedangkan syaratnya itu sedikit atau tidak sama sekali. Oke, jadi Anda katakan tidak ya? Oke, bisa. Dan boleh jawabannya menurut saya benar. Jadi walaupun R square-nya tinggi, tetapi banyak yang signifikan. Karena 3, 2 gitu yang signifikan. Oke, saya pikir bisa jawabannya benar. Kasusnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan beberapa kasus itu membuat Anda paham. Gitu ya. Oke, nanti lihat skripsi Anda berapa X-nya? Gitu. Ada 6, lihat bandingkan dengan yang R square-nya berapa, kemudian berapa yang signifikan, berapa yang tidak signifikan. 2 syarat harus terpenuhi. Oke. Agak subjektif ketika galau gini. Ketika 6, 3, 3 gimana? Kalian lihat R square-nya. Oke. Nah, contoh ilustrasi ya tadi ini nih. Ilustrasi Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X1 B2 X2. Y adalah pengeluaran konsumsi, X1 pendapatan, X2 kekayaan. Nah, ternyata uji F melalui analis of variannya H0, B1, B2 sama dengan 0, artinya bersama-sama X1 dan X2 mempengaruhi Y. Sedangkan uji T-nya itu secara tidak X1 tidak mempengaruhi Y dan X2 juga tidak. Nah, kalau seperti itu berarti dia terkena gitu ya. Oke, saya pikir bisa lah. Oke, atau ada pertanyaan dulu untuk tugas 1 poin A? Kalau tidak ada yang jawab, berarti saya konfirmasi Anda paham. Terima kasih. Nomor 2. Bukan nomor 2. Iya, nomor 2 lah. Kan tugas Anda itu ada 2 lagi. Nomor poin 2 lah dari tugas 1. Alat deteksi namanya korelasi parsial antar variabel independen. Jadi tetap kata kuncinya harus pakai X gitu. Jadi variabelnya variabel X karena independen. Bebas, variabel bebas. Nah, alat ini menggunakan penghitungan koefisien korelasi antar variabel independen. Apa ketentuannya? Ketentuannya jika nanti koefisiennya rendah,
maka tidak ada multiple. Sebaliknya, jika nanti koefisiennya tinggi, tinggi berapa, Bang? Ada clue-nya 0,8 sampai 1 juga. Jadi hampir sama dengan yang R-square ya. Maka patut diduga itu terdapat multikolinearitas. Oke. Contoh ilustrasinya seperti ini. Ini persis seperti model Anda ya. Jadi nanti model Anda kan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1, X2, X3. Ini saya kasih tahu nggak di sini? Oh ini tuh nanti ada prosedur ekonomi itunya apa? Fuse-nya. Oke. Dan ingat tidak ada Y. Jadi semuanya X1 dengan X2 dan X3. Nah, di fuse nanti akan dikasih seperti ini. Oke, coba nanti ke ininya dulu, ke fuse-nya dulu. Jadi langkah fuse-nya adalah yang pertama masukkan semua data yang ada sesuai dengan variabel yang kita punya. Kan kalau di fuse itu kan kalau sudah masuk ke kolom ini kan suka ada C kan gitu, ada resid biasanya, ada X1, X2, X3 dan Y. Yang terakhir kan gitu kan. Anggap Anda sudah memasukkan semua variabel ini ke fuse. Oke. Kemudian prosesnya adalah Anda klik quick. Di buku saya sangat detail bahkan. Yang punya buku saya silahkan dibuka. Ada quick. Kemudian sorot berikutnya grup statistik. Kemudian pilih correlation. Sehingga muncul di layar seperti ini. Di layar seperti ini, Anda kemudian ketikkan hanya X1, X2, X3 saja. Ingat, di buku saya sampai dibilang, ingat. Hanya X saja. Gitu. Jadi jangan coba-coba tiba-tiba di sini Y, X1, X2, X3. Oh, ini salah. Jadi cukup X1 dan pakai spasi. Gitu. Oh, hanya untuk variabel bebas saja tanpa variabel tingkat. Oke, betul. Tapi pastikan ada spasinya. Jadi X1, jadi X1 spasi, X2 spasi, X3 spasi. Kemudian kita klik OK. Maka muncul kira-kira gambarnya seperti ini nanti. Oke. Nah, kenapa ada angka 1 di sini? Ini 1 nih, ini 1, pasti di SPSS juga sama teman-teman. Jadi ini fuse kebetulan produknya ya. Tapi SPSS juga sama, Stata juga nanti sama. Gitu ya. Jadi kalau 1 di frame ini karena dia hubungannya dengan variabel dia sendiri. X1 dengan X1 ya pasti kuat 1, sempurna. X2 dengan X2 pasti sempurna. X3 dengan X3 pasti korelasinya sempurna. Justru aneh kalau Anda dengan diri Anda berbeda karakter. Berarti Anda bermuka 2 atau punya wajah 1000 misalkan. Nah, punya sifat 1000 atau 2, nah, itu berarti ada korelasinya tidak sempurna. Nah, lihat hubungan dengan variabel lain. Lihat, X1 dengan X2. Itu kan 0,13. Gitu. 0,913. Sebenarnya dengan cara yang sama, X1 dengan X2 juga, di sini juga sama, 0,913. Jadi, antara yang segitiga ini, nanti yang di blok ini, misalkan, dengan yang ini, itu sama jawabannya sebenarnya. Ini adalah X1, X2, X3. Kalau di sini X1, X2, X3. Jadi jawaban antara di sini dengan di sini pasti sama. Gitu. Lihat aja komponennya. Sekarang hubungan antara X, yang lain saya misalkan X1 dengan X3. Korelasinya kan 0,899. Hal yang sama X1 dengan X3 juga sama di sini sama. 0,899. Kemudian X2 dengan X3 itu adalah 0,966. Ini. Dan kalau di sini juga X2 dengan X3 kan di sini.
juga sama 0,9. Jadi Anda mau lihat sebelah sini juga sana, sebelah sininya saja semua boleh, sebelah sini juga sama, boleh. Toh jawabannya pasti sama. Berdasarkan korelasi di kotak ini, semua korelasinya di atas 0,8. X1 dengan X2 0,9, X1 dengan X3 0,89, X2 dengan X3 0,96. Berarti semua di atas 0,8. Sehingga kalau begitu patut diduga adanya multikolinearitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Harusnya ada yang galau. Hai, mau tanya ini? Iya Bapak, Silakan. tapi syarat cara mendeteksi yang pertama yang dari R square. Tadi kan jadi yang skripsi yang A itu R square-nya itu 0,16, tetapi semua koefisien digresinya itu tidak signifikan. Nah, itu berarti masuknya ke ada multikol atau bagaimana? Oke, saya tanya balik kalau begitu. Apa syarat multikol menggunakan R square? Syarat pertama R apa? square-nya tinggi. R square tinggi. Masuk nggak di Anda? Tidak. Oh tidak, kalau begitu kalau sudah nomor 1 tidak jawab berarti Anda Tidak kena multikol. tidak kena multikol. Walaupun itunya tidak signifikan, Pak. Walaupun itu tidak signifikan. Baik, makasih Jadi Bapak. kalau ditanya seperti itu tidak kena. Tapi kalau ditanya, Pak model saya bagus apa jelek? Jelek, saya katakan. Karena tidak signifikan. Berarti Anda salah mengambil apa kalau itu? Seolah-olah Sampel, Pak. salah mengambil variabel. Kan variabel ekonomi itu kan banyak. Nah, Anda ngambil 3 misalkan. Ya salah. Berarti Anda salah ngambil variabel. Jadi dari misalkan ada 16 variabel X, Anda ngambil 3 itu ternyata Anda tidak cocok. Makanya salah. Tapi tidak apa-apa, toh itu kan bukan skripsi Anda gitu. Gitu ya. Tapi kalau skripsi Anda itu kalau saya jadi pembimbing, saya suruh ganti. Gitu. Atau sampelnya ditambah nanti gitu. Jangan-jangan salah di sampel. Kan tadi penyakit multiko adalah penyakit sampel. Jangan-jangan begitu sampelnya ditambah malah sembuh nanti. Gitu. Oke, terima kasih Ai. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih Bapak. Oke, berikutnya ada yang mau konfirmasi? Konfirmasi ya, bukan menguji saya. Oke, mudah-mudahan berarti kalau tidak ada yang bertanya, berarti paham maksud saya. Yang masih galau-galau ya nanti diskusi di forum diskusi saja, berarti dengan teman-temannya mungkin lebih bahasanya lebih masuk daripada bahasa saya. Oke, saya pikir itu teman-teman. Jadi syarat korelasi parsial kalau koefisiennya tinggi dan banyak yang tinggi. Gitu. Sudah tinggi, banyak yang tingginya. Kalau begitu saya ingin tanya ke Anda lah kalau gitu ya. Gimana kalau korelasi parsialnya itu seperti ini? Jadi korelasinya itu gini. Ini kan X1 misalkan ya. Atau di sini aja. Kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ini. Kalau enggak, saya hapus ini aja deh. Hapus yang ini biar kelihatan di sini. Oke. Oke. Saya ingin tahu pendapat Anda gimana nih? Ini. Satu, dua, tiga, empat.
3. Ini X1, ini X2, ini X3. Ini X1, ini X2, ini X3. Pasti ini jawabannya 1, 1, 1. Kemudian misalkan gini. Ini 0,913. Ini 0,555. Ini 0,656. Pertanyaan saya, apakah ini kena multiplo atau tidak? Silakan yang mau jawab. Kelihatan nggak ya tulisan saya tabut kecil? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Kalau menurut saya tidak, Pak. Kenapa tidak, Dava? Karena yang tingginya hanya 1 dari 3 variabel. Jadi 2 lawan 1 menang Persib. Gitu? Karena 2 yang tidak tinggi korelasinya, 1 yang tinggi. 2 lawan 1 adalah menang 2. Jadi lebih dominan yang tidak berkorelasi tinggi dibanding yang korelasi tinggi. Kira-kira seperti itu jawabannya? Iya, betul. Oke. Gimana teman-teman? Yang lain setelah jawaban Dava yang dibantu tadi diperjelas seperti itu? Apakah setuju dengan Bapak, Dava atau ada yang lain? Silakan. Saya mau nanya, Pak. Silakan, Jadi yang Yolanda. hubungan antara X1 sama X1 itu kan 1 ya. Berarti itu nggak dihitung gitu? Tidak. Enggak. Oh, enggak. Karena dia sendiri, kan Yolanda dengan diri Yolanda sendiri. Kan harus satu paket. Kalau Anda jawabannya berbeda, berarti ada korelasinya yang nggak betul tuh. Pasti Baik, satu ya, mesti satu. Kalau ini mesti satu ya. Nah, gimana Yolanda dengan jawaban Dava itu? Kalau ini mesti satu, X1 dengan X1 mesti satu, X2 dengan X2 mesti satu korelasinya, X3 dengan X3 mesti satu. Tapi kalau X1 dengan X2 beragam, X1 dengan X3 beragam, X2 dengan X3 beragam. Nah, jawaban ini teman-teman, ini bisa di sini pasti sama jawabannya. Misalkan ini X1 dengan X2 kan 0,913, berarti di sininya X1 dengan ini pasti 0,913, otomatis sama. Kemudian X2 dengan X3, berarti kan di sini X3 dengan X2 di sini, berarti 0,656. Yang kedua X1 dengan X3 555, berarti kan X1 dengan X3 kan di sini. Jadi di sini pasti 0,555. Jadi teman-teman mau baca yang sebelah sini juga boleh, mau membaca dari sebelah sini juga boleh. Toh jawabannya sama. Mau di EVIUS, mau di SCS, mau di Stata juga pasti sama. Gitu. Mau di atas, mau di bawah sama. Yang pasti satu di yang itu yang apa namanya itu diagonal itu pasti sama juga satu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Berarti silakan ditugaskan di tugas Anda, masukkan variabel, kemudian masukkan klik quick, pilih grup statistik, pilih correlation, kemudian masukkan di series listnya X1 spasi X2 spasi X3. Kan kita sepakat X1, X2, dan X3 saja kan? Tidak ada simbol-simbol lain. Kecuali Anda pakai simbolnya, Pak, saya mah tidak X1, X2, X3, tapi XA, XB, XC. Berarti simbolnya pun harus dipakai sesuai dengan persamaan modelnya. Gitu. Karena kita sepakati model kita akan pakai X1, Y sama dengan, terserah ininya mau alfa, mau beta, terserah. Yang penting ininya harus, X1-nya harus sama, X2-nya harus sama, X3-nya harus sama. Tapi alfanya boleh pakai beta, Anda pakai beta, boleh. Atau pakai yang lain simbol, ada C0, ada C1, C2, terserah. Nah, karena kita menggunakan X1, X2, dan X3, maka begitu ditulis di EVIUS, munculnya harus ini, X1 spasi, X2 spasi, X3. Klik OK, maka muncul hasilnya persis seperti ini harusnya.
gambarnya. Tinggal Anda copy paste kan. Jadi nanti tinggal copy paste dan tentukan. Jadi teman-teman tugasnya itu setelah biar nanti sistematika penulisannya betul seperti ini. Oke, jadi tugas yang pertama nih. Tugas yang pertama kan deteksi multi-core. Oke, yang pertama tadi pakai R square. Maka Anda kopikan dulu output views semua yang di dalamnya ada R square kan? Betul tidak? Jadi output views ini harus masuk semua di sini. Output views dari model Anda semua tulis. Baru di sampingnya jelaskan. Karena R square saya adalah sekian-sekian, maka kesimpulan saya bahwa ini tidak kena multi-core, sebab ini. Kalau Anda, ini kena multi-core, sebab ini. Kira-kira seperti itu. Bisa terbayang tugasnya? Itu berarti langkah tugas yang pertama. Langkah tugas yang kedua, yang barusan, yang korelasi parsial, berarti yang kedua adalah Anda judulnya uji pakai korelasi parsial. Di dalamnya adalah yang persis sama seperti yang ini. Nah ini nih, yang kotak itu. Jadi di dalamnya harus tinggal copy sebenarnya. Kalau FU tinggal copy paste aja. Log, copy paste. Di dalamnya ada angka-angka itu yang tadi. Copy kan? Baru di sini jelaskan. Karena misalkan korelasi parsial ini, maka saya kesimpulannya ini kena atau tidak. Kira-kira seperti itu. Itu langkah yang tugas yang kedua. Sampai sini, ada yang bertanya? Lima detik tidak jawab. Bapak. Bisa, betul ya? Oke, Inka. Jadi yang dilampirkannya itu hasil FUS-nya aja ya Pak, bukan manual. Betul, hasilnya saja. Tetapi nanti pas ujian UTS, ketika saya coba Inka, buka FUS-nya, gimana langkah mencari korelasi parsial, Anda harus bisa. Oke, kalau uji langsung. Tapi kalau di laporan seperti ini, betul yang Inka katakan, hanya output-nya saja. Tanpa langkah-langkah. Karena diasumsikan langkahnya bisa. Makanya silakan bikin grup untuk latihan kelompok. Gitu. Pakai Zoom, kemudian kerjakan bareng-bareng. Kan boleh kerjakan bareng-bareng itu. Toh datanya kan berbeda. Yang penting kita paham. Kebermanfaatannya akan dipakai ketika bikin skripsi. Misalkan kan lebih bagus gitu ya. Jadi bikin grup Zoom, grup WA yang sekelompok gitu. Anda kan bisa berlima, berenam, bersepuluh. Kalau satu kelas kadang kan nggak efektif kadang. Yang satu ngomong kan nggak jelas kadang. Tapi kalau grupnya cuma 5, 6 atau berapa, Anda bikin grup ekonometrika per 5 orang, kemudian Zooman, yang Zoomnya yang gratisan, kan bisa setengah jam. Ya kan seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa, atau Anda sudah melakukan, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Langkah yang ketiga, berarti secara melekat tugas Anda yang ketiga, yaitu melakukan regresi auxiliary. Tugasnya sama, cukup mencantumkan output dan kesimpulannya. Apakah itu kena? Kalau kena juga kenapa kena? Jangan hanya bilang, ini kena multi-core, menurut korelasi parsial. Sudah berhenti, nggak boleh. Nanti nilainya nggak sempurna, tapi alasannya kenapa? Gitu. Di balik Anda kena atau tidak kenanya. Oke, yang ketiga, auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen yang secara bersama-sama. Misalnya X1, X2, dan X3. Langkahnya adalah melakukan beberapa regresi. Saya sudah kasih clue-nya di sini garis bawah. Jadi tugas Anda melakukan beberapa regresi, di mana masing-masing dengan melakukan satu variabel independen bebas
Dan sebagai variabel dependennya adalah variabel lain yang independennya. Nah, kemudian ini langkah yang pertamanya, langkah I pertama. Yang keduanya adalah mencari nilai F hitungnya. Gitu. Dan yang ketiga adalah, ini yang ketiga adalah ketentuannya. Jika nanti F hitung lebih besar dari F kritis atau F tabel pada alfa tingkat kesalahan dan derajat kebebasan tertentu, maka model kita mengandung multico. Jadi nanti kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, berarti Anda kena multico. Berarti sebaliknya, kalau nanti lebih kecil, berarti tidak kena. Tidak kena M. Jadi kalau nanti F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti Anda tidak kena. Kalau skripsi, Anda pasti berdoa, mudah-mudahan ya Allah, ya Tuhan, ini lebih kecil gitu. Tapi kalau tugas sekarang, mau kecil, mau besar, terserah. Gitu, karena bukan tanggung jawab Anda. Gitu. Oke. Kita ke contoh kasusnya. Nah, ini aplikasinya. Apabila kita memiliki 3 variabel bebas, yaitu X1, kita kan punya X bebas 3-nya, X1, kan, X2, dan X3, berarti Anda juga harus meregresi sebanyak 3 kali. Jadi nanti kalau skripsinya ada 6 X-nya, berarti ada 6 kali Anda regresi. Oke, sekarang kita ke model kita aja yang 3 variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3. Berarti tugas kita meregresi sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Yang mana masing-masing pernah jadi variabel bebas di antara variabel bebas yang ada. Yang satu, variabel bebasnya X1. Yang temennya X2 dan X3 jadi variabel bebasnya. Yang satu jadi Y-nya seolah-olah. Yang kedua, yang jadi Y-nya X2-nya. Seolah-olah. Nah, yang 3 berarti sisanya X1 dan X3 jadi variabel bebas. Yang ketiga, X3 jadi variabel Y-nya seolah-olah, yang X-nya X1 dan X2. Nah, masing-masing harus dapat F1, F2, dan F3. Nah, dari masing-masing ini bandingkan dengan F tabelnya. Kalau lebih besar berarti kena. Kalau lebih kecil berarti tidak kena. Kebayang ya? Jadi regresinya 3 kali Anda sekarang. Jadi X1 ke X2, X3, kedua X2 ke X1, X3, yang ketiga X3 ke X1, X2. Kemudian mencari F tabelnya, nah, langkah berikutnya setelah mencari F hitung masing-masing, sekarang mencari F tabel. F tabel, misalkan ya, N-nya 29, berarti sampelnya 29. Alfanya 5%, maka derajat kebebasannya adalah K-2 dan N-K plus 1. Berarti kan diperoleh dari kebebasannya adalah 2. Kenapa 2? Karena K itu kan variabel bebas plus konstanta. Ya kan? Berarti 3X ditambah 1, maka sama dengan 4. Jadi 4 dikurangi 2. 2 dari sananya. Maka dari kebebasannya adalah yang pertama 2, yang kedua dari N min K ditambah 1. 29 dikurangi 4, K-nya 4, ini kan N min K ditambah 1 sama dengan berapa? Nah, kebetulan N kita dicontohkan 29, kemudian K-nya 4 dari mana? 3 variabel bebas tambah 1, ditambah 1, 26. Lihat di F tabelnya, maka pasti dapat angka ini, 3,37. Oke?
Saya ulangi, tugas Anda adalah regresikan 3 kali regresi, yang kedua cari F tabel. Sudah seperti itu. Nah, ini perbandingannya. Nah, minimal Anda dapat seperti ini outputnya. Oke. Jadi, nah ini jadi saya pertegas saja. Oke, saya pertegas saja. Jadi, langkah yang ketiga adalah regresi auxiliary. Yang pertama, teman-teman, adalah output regresi X1 dengan fungsinya adalah X2 dan X3. Kopikan output fuse-nya di sini. Maka ini output fuse-nya. Oke, berarti ya. Yang kedua adalah sampai diperoleh F1-nya. Kan di situ pasti ada F1-nya. Yang persis jawabannya seperti ini. Ini kesimpulannya. Yang kedua adalah output regresi X2 sekarang. X2 dengan fungsinya untuk X1, X3. Kopikan, copy paste outputnya seperti ini di sini. Nah, ini adalah output fuse-nya. Sehingga diperolehlah F2. Nah, yang ketiga adalah output regresi untuk X3-nya. X3 fungsi dari X1 dan X2. X1 dan X2. Kurung, outputnya masukkan di sini. Output copy paste maksud saya, output fuse-nya. Kemudian sampai diperoleh F3. Nah, setelah dapat, baru ke tabel ini teman-teman. Tabel perbandingan ini. Buat seperti ini, F1-nya berapa, F2-nya berapa, F3-nya berapa, kemudian dibandingkan dengan F-tabel. F-tabelnya kan sudah kita cari, yaitu ini. Anda lihat, dibandingkan 67 dengan 3,3 kan ini lebih besar. Kemudian 213, ini juga lebih besar. Pokoknya lebih besar. Ini juga lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti ada korelasi. Kesimpulannya model tersebut patut diduga ada gejala multikolinearitas. Oke, tugas yang ketiga. Bisa dipahami maksudnya? Silakan, ada yang belum paham atau bingung, silakan Anda bertanya. Karena ini harus paham tugasnya. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Silakan. Solihatul Azizah. Saya masih agak bingung yang caranya menghitung F-tabel tadi. F-tabel. Ya. Oke. F-tabel. F kan ada sebentar, saya pernah ngasih tampilan F itu enggak ya? Sebentar, saya keluar dulu atau kalau gitu. Kalau nggak salah minggu yang lalu sudah pernah uji kan ya regresi. Sebentar, saya lihat PPT-nya. Regresi berganda. Coba. Mudah-mudahan ada uji F-nya, jadi bisa saya tampilkan. F-tabel kan ya, itu Azizah ya. Apa ya? Nah ini. Ya, siapa? Yang ini. Oke. Saya lihat perbesar. Nah ini.
Oke, yang diperhatikan adalah teman-teman yang sebentar. Yang tadi bentar, ini apa ya, kami dua. Bentar, saya salah. Derajatnya 2. Saya lihat tabelnya dulu. Atau ada yang bisa bantu? Bentar, saya lihat itu. Kok jadi begini? Ya, dua, ini dulu. Dua, enam. 3,37. 3,7. Saya kopikan saja ya di nanti di grup WA-nya, silakan nanti dilihat. Sebentar. Saya kopikan. Ini di tabel F ya. Kemudian saya kasih tanda ininya persen, maka ketika DF-nya 2, ininya ini 3,37. 3,37 ya. Saya foto nanti saya grup di WA. Kelihatan nggak ya? Oh, udah kelihatan. Agak gelap. Oke, saya share di grup. Sudah pada masuk grup ekonomi kan? Jadi saya bisa share. Oke. Oke. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, saya buka grup WA-nya, coba nanti dia share di situ. Oke.
Kemudian saya share screen lagi. Yang ini. Share. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Atau Pak. di handphonenya masing-masing? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada kan? Oke. Oke, jadi N kita itu, oke terima kasih. N kita ini, numeratornya kan 2 di sini. Kemudian tarik ke bawah, yang ini tarik ke samping. Kemudian pilihan alfanya, alfa itu ada yang 2%, ada 10%, ada yang 1%. Nah, karena sosial 1%, jadi dari ke sini bentuk ini, maka ini muncul 3,3. Oke. Nah, ini. Nah, ketemu diperolehlah angka yang ini. Bertanya teman-teman lupa lagi. Gitu ya? Iya, Pak. Terima kasih. Nanti lihat di buku tiap buku biasanya kan di buku saya ini dilampirkan tabel F ini, tapi di Gujarati juga dilampirkan, atau semua buku ekonometri kan biasanya melampirkan tabel T, tabel F, Darwin Watson dan seterusnya, biasa Anda bisa temukan gitu ya. Jadi lihat denominatornya ini 26 karena tadi N - K-nya, kemudian 2-nya ini. Gitu. Oke, sementara itu dulu, kembali ke sini, ke yang share yang tadi. Mana yang tadi itu yang multikolinearitas. Oke, yang ini. Oke. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa, teman-teman? Sampai sini? Pak, Ya. izin mengkonfirmasi Pak, kan kalau barusan di PPT ini itu untuk mencari DF-nya itu N dikurangi K ditambah 1 ya. Kalau di PPT kemarin mah N kurangi K dikurangi 1. Jadi yang ini itu yang mana ya Pak? N min K. Sebentar, K-nya di sini sebagai, kalau di sana takutnya asumsinya berbeda. K di sana apa? Saya lupa lagi. Jumlah variabel bebas. Kalau di sini berarti jumlah variabel bebas ditambah konstanta kalau begitu. Oh, jadi pemaknaannya itu beda-beda Pak? Bukan beda-beda, tergantung dari tiap buku. Saya kadang pakai buku apa, menjelaskan pakai apa. Jadi simbol K-nya kadang suka berbeda-beda gitu ya. Gitu. Jadi mohon maaf, kadang saya bilang Gujarati pakai N min K min 1. Tapi untuk yang lain N min K. Tapi K-nya di situ suka berbeda-beda. Jadi saya harus hati-hati juga ini menjawab pertanyaan Anda. Ini K-nya K yang mana, karena kadang minggu yang lalu saya menggunakan K ketika, makanya perhatikan K-nya K apa di situ, di mananya gitu ya. Takut itu K-nya berbeda gitu. Kalau di sini K-nya adalah
DF-nya K 26. Sama enggak definisinya? Kan kerotannya kan. Iya, berarti K di sini di slide yang saya adalah K-nya adalah variabel bebas ditambah konstanta. Gitu ya. Ya kan, kan 4 ininya. Kalau 4 berarti kan variabel bebasnya 3 ditambah 1. Gitu. Oke. Sementara itu saja dulu ya. Nanti saya konfirmasi cek yang K yang sebelumnya. Tapi kesimpulannya tadi, bahkan minggu yang lalu pun sudah saya jelaskan bahwa hati-hati melihat K, karena di buku tertentu K itu hanya variabel bebas saja, atau K di situ ada plus konstanta atau intercept gitu ya. Oke, nanti saya konfirmasi lebih lanjut. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa jawab kepastiannya. K di sini yang mana, K di sana yang mana. Karena bolak-balik ini slide-nya. Oke, saya pikir itu dulu. Nanti jawab, insya Allah saya jawab minggu depan konfirmasi Anda. Ada yang lain? Bisa ya? Jadi tugas yang ketiga, output masing-masing regresi, kemudian tabel perbandingannya, yang terakhir adalah kesimpulannya. Kebetulan kembali, ini kompak jawabannya loh. Kompak karena lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kalau lebih besar, maka berarti ada multi-scope. Kalau lebih kecil semua, berarti tidak ada multi-scope. Nah, yang bingung itu kalau ada yang lebih kecil satu, yang dua lebih besar. Nah, itu kan bikin bingung juga kadang. Jadi yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar si F hitungnya itu. Atau dibalik, yang ini lebih besar satu, ininya kurang dari. Kan bisa saja, itu juga bikin galau kan. Gitu. Jadi yang enak itu kalau semuanya kompak menjawabnya. Lebih besar semua. Atau lebih kecil semua. Itu enak. Kita mengambil keputusannya pasti gitu. Nah yang bingung itu yang seperti ini. Ada satu yang lebih besar, ada satu yang lebih kecil. Yang lainnya sama. Nah ini gimana nih kalau gini? Pakai yang dominan bukan, Pak? Oke, kalau disuruh milih pasti yang dominan gitu, betul. Tapi kalau nanti skripsi teman-teman jangan pilih alat yang bikin galau, gitu ya. Jangan pilih alat yang bikin galau. Makanya yang paling sering dipakai tadi fit, gitu. Kalau fit mas saklek, karena keputusannya satu, ya atau tidak. Kalau ini agak galau-galau karena regresinya kan 3 kali. Apalagi yang regresinya X-nya ada 6, berarti ada 6. Yang mending kalau 6-nya kompak jawabannya, lebih besar semua atau lebih kecil semua. Itu enak. Nah, yang 6 kemudian campur-campur gitu, nah itu. Oke, untuk sementara jawabannya sama seperti Inka, cari yang lebih dominan. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Tapi kesimpulan yang kedua, kalau nanti skripsi, cari alat yang setelah Anda 4 coba, kalau jawabannya semuanya sama sih enak ya. Tapi kalau jawabannya berbeda-beda, maka cari yang pasti jawabannya itu kena atau tidak. Kira-kira itu kesimpulannya. Yang terakhir adalah dengan FIF dan TOL. Dulu kok ini ada tulisan itu.
Yang nulis siapa ini? Ada yang nulis di slide ini? Enggak, Pak. Jadi ada tulisan Bismillah loh. Tidak, Bapak. Pakai Arab. Kelihatan nggak sama Anda tadi? Iya Pak, kelihatan ada tulisan Bismillah tadi. Makanya saya tidak nulis loh, saya bilang. Kok ada tulisan Bismillah pakai Arab loh? Bisa pakai gini tuh, Bismillah pakai blue gitu. Ini siapa yang nulis? Saya bilang. Untung kalau nulisnya Bismillah ini bukan setan, saya bilang nggak mungkin setan nulis Bismillah. Gitu. Jadi saya tidak perlu takut karena yang nulisnya Bismillah. Yang saya takutkan kalau bukan Bismillah yang menulisnya, ini siapa? Oke, saya hapus. Jadi saya tidak perlu takut ya, karena yang nulisnya bukan kata-kata yang aneh. Oke, yang terakhir alatnya adalah tol dan VIF. Rumusnya adalah 1 min R tol dan VIF adalah 1 per tol. Jadi 1 per 1 min R square. Ini SPSS sudah ada biasanya. Kalau tidak ada, berarti Anda boleh pakai cara manual. Jadi Anda boleh nanti coba pakai SPSS, cari yang VIF-nya. Biasanya ada di regresi hasil berganda di bagian kolom terakhir, misalnya kolom paling pojok kiri, biasanya itu ada VIF-nya. Oke. Nah, ketentuannya bila nanti VIF-nya lebih besar daripada 10, maka menunjukkan ini adanya multikolinearitas. Jadi kalau VIF-nya nanti kurang dari 10, maka ini berarti tidak kena. Nah, ini lebih apa? Lebih saklek teman-teman, tidak bikin galau. Jadi kalau kurang tidak kena, kalau lebih kena. Ini saklek keputusannya. Jadi mudah keputusannya. Saya pikir silakan nanti dicari SPSS-nya, kopikan output-nya. Jadi yang keempat itu Anda karena di FUS tidak ada kecuali pakai manual gitu ya. Cari dulu ininya, kemudian masukkan ke rumus VIF dengan rumus ini 1 per 1 min R square, kemudian Anda dapat itu. Oke, tapi bagusnya pakai yang SPSS. Kopikan hasil SPSS-nya, kemudian di pojok tabel pojok kolom pojok itu ada VIF. Nah gitu, ini bikin itu 4 alat deteksi yang harus Anda coba ke skripsi yang Anda punya. Oke, jam berapa ini? Jam 11.13. Sebentar lagi lah. Ini singkat saja. Yang berikutnya adalah cara penyembuhan multiko. Cara penyembuhan multiko karena yang pertama justru tidak ada perbaikan. Jadi kalau kena multiko model Anda, maka perbaikannya adalah tanpa perbaikan. Jadi biarkan saja. Lanjutkan ke tahap berikutnya. Pengujian kita kan asumsi kasih minimal 3 kan? Multiko, hetero, dan auto. Nah, kalau Anda kena multiko, maka kata para ahli boleh berlanjut, boleh dilanjutkan. Artinya kalau kena multiko, boleh Anda diuji dengan tahapan berikutnya. Karena alasannya bahwa model tersebut masih bersifat loop, masih efisien lah. Gitu. Karena itu ini terkait dengan masalah tadi, masalah sampel. Nah, yang kedua adalah mulai perbaikan. Kalau mulai perbaikan, maka yang pertama bisa melalui informasi a priori. Artinya apa? Artinya harus ada deteksi dini sejak awal Anda melihat model Anda. Contoh, misalkan tadi Y fungsi dari X1, X2, dan X3. Kalau dari awal misalkan X1 tadi apa pendapatan, X2-nya kekayaan,
Misalkan ini Y-nya itu misalkan apa tadi tuh? Tabungan misalkan, ya. Tabungan. X3-nya adalah tingkat suku bunga misalkan. Tingkat suku bunga. Nah, disebut informasi a priori adalah kalau sejak awal patut diduga bahwa pendapatan itu berkorelasi dengan kekayaan, maka harusnya sejak awal harusnya kita berhati-hati bahwa ini ada korelasi dengan ini. Maka langkahnya berarti sejak dari awal harus ada yang dipilih. Apakah X1 atau X2 yang masuk model saja. Jangan pilih dua-duanya. Maka itu adalah penyembuhan a priori. Jadi sejak awal sudah kedeteksi secara teoretika modelnya ada multiko, maka tidak boleh. Nah, atau gini nih. Kalau saya ilustrasikan di tabel seperti ini berikutnya. Ini deteksi a priori. Misalkan gini, ini X1, ini X2. Datanya itu seperti ini misalkan. Ini 10, ini 15, ini 20, ini 30. Ah, tiba-tiba nilai X2 itu seperti ini, teman-teman. 20, 30, 40, 60. Kira-kira ada apa ini? Kalau datanya seperti ini. Ini X2 itu apa betul? Sama dengan apa? Sama dengan 2 kalinya X1, Pak. Betul, 2 kalinya X1. Nah, kalau seperti ini patut diduga ada multiko. Jadi kalau begitu, jangan dipakai kalau gitu. Pilih salah satu, mau X1 saja kah, atau X2 saja. Tidak boleh dua-duanya masuk ke model kita. Karena patut secara a priori itu ada multiko, karena X2 adalah 2 kali dari X1, atau X1 adalah setengah dari X2. Juga patut juga. Nah, kira-kira seperti itu, a priori itu. Oke, langkah yang kedua adalah menghilangkan variabel independen. Gitu. Jadi keluarkan saja teman-teman satu variabel dari model Anda. Gitu. Jadi gini, misalkan kayak tadi X1, X2, X3. Maka buang yang salah satu, misalkan. Cuman pertanyaannya suka bingung, Pak, apakah membuang X1 apa X2? Misalkan. Sebab ini akan muncul bias spesifikasi loh teman-teman. Kalau salah ngambil keputusan, itu akan menjadi kesalahan spesifikasi. Kesalahan spesifikasi. Artinya apa? Bisa saja terjadi yang harusnya yang dibuang adalah X2, malah kita yang membuang X1. Jadi kita salah membuang. Nah berarti kalau salah membuang, maka Anda kena kesalahan spesifikasi. Dan itu membuat model Anda kurang bagus berikutnya. Jadi saya simpulkan, menghilangkan variabel independen itu memang menyembuhkan satu sisi multiko. Tetapi ada kesalahan yang siap menghampiri Anda kalau salah mengambil keputusan menghilangnya yang mana, yaitu disebut dengan kesalahan spesifikasi. Mudah-mudahan dipahami maksud saya. Oke, saya ulangi kalau gitu. Kalau mempertegas lah. Jadi, kalau mau menyembuhkan kita kena multiko, maka menyembuhkannya bisa dengan menghilangkan satu variabel bebas dari sekian variabel bebas yang ada. Cuman pertanyaannya, mau menghilangkan variabel mana, Pak? Dari X1, X2, X3, apalagi ya banyak, X4, X5, X6. Variabel mana, Pak? Yang mau diambil? Nah, kalau sampai salah mengambil keputusan menghilangkan X-nya, maka muncul kesalahan spesifikasi dampak berikutnya. Kalau gitu harus coba-coba memang. Coba salahkan ini, gimana dampaknya? Salahkan ini, gimana dampaknya? Nah, kalau orang yang galau, lebih baik tanpa perbaikan kalau gitu. Oke. Nah, langkah yang ketiga lebih sering dipakai juga nih. Karena ini penyakit sampel, teman-teman, datanya
digabungkan data antara cross section dengan time series. Jadi salah satu penyembuhan multi-core adalah kalau Anda punya cross section, coba gabungkan dengan time series. Atau kalau Anda punya time series, coba gabungkan dengan cross section. Itu solusi alternatif menyembuhkan. Yang keempat adalah transformasi variabel. Nah, ini terutama untuk data yang bersifat time series biasanya. Time series. Jadi, data time series itu suka terpengaruh oleh data sebelumnya. Gitu. Maka, transformasi itu salah satunya misalkan kalau data Y, T itu harusnya dikurangi dengan YT tahun sebelumnya. Nah, itu transformasi. X1 juga, berarti X1T dikurangi X1T min 1 sebelumnya. Dan seterusnya. Gitu. Karena biasanya variabel H tertentu hari ini atau tahun ini itu dipengaruhi oleh tahun sebelumnya, biasanya ada error. Makanya ditransformasi seperti ini. Gitu. Dan yang terakhir adalah menambah data. Jadi sampel ditambah. Kalau tadi N-nya 29, coba tambah N-nya menjadi 35. Gimana hasilnya? Harusnya lebih bagus. Oke. Nah, pertanyaan Anda atau saya, Pak, mau gimana ini? Kalau tugas Anda sekarang, coba tambahkan ini saja. Nah, ini nih. Tambah data. Untuk penyembuhan kalau kena multi-core. Gitu. Oke, jadi tugas Anda ada dua. Satu, mendeteksi dengan 4 alat. Yang kedua adalah menyembuhkan dengan menambahkan data. Jadi dari 5 alternatif perbaikan, saya perintahkan Anda untuk menyembuhkan kenanya multi-core dengan menambah data. Jadi kalau N Anda berapa? Anda punya 22, yang penting tambahkan saja datanya. Misalkan berapa Anda punya, pasti banyak kan cadangan Anda kan. Misalkan 28 Pak, terserah. Jadi tidak ada berapa-berapa, silakan kira-kira agak maju dikit aja lah. 5-6 sampel yang Anda punya, tambahkan, kemudian regresi ulang, kemudian cek lagi multi-core-nya. Kena enggak? Gitu. Harusnya tidak kena kalau yang tadinya kena. Yang tadinya tidak kena, ya harusnya lebih bagus lagi. Bagaimana cara mendeteksinya, Pak, setelah ditambah data? Apakah 4-4-nya? Tidak. Nah, berikutnya adalah terserah Anda. Dari 4 itu, untuk menyembuhkannya itu, pengecekannya boleh Anda pilih. Boleh dari R-square, boleh dari auxiliary, boleh dari korelasi parsial, dan boleh dari FIB. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi, tugas Anda, oke, biar tambah. Ada 2. Yang pertama adalah deteksi M multi-core lewat A, B, C, D, tadi yang R-square, kemudian korelasi parsial, kemudian regresi auxiliary, dan ada dari FIB. Oke. Yang kedua adalah penyembuhan. Penyembuhan itu saya katakan dengan cara satu, yaitu cara penambahan data atau N. Berapa apa? Tambahkan saja 5 atau 6 periode. Lebih banyak lebih bagus biasanya. Nah, kemudian uji lagi, uji multi-core lagi, multi-core linearitas lagi, gitu lagi. Untuk tahu apakah dengan penambahan ini Anda kena atau tidak. Nah, saya katakan tidak 4-4-nya, cukup dengan cara yang Anda suka. Oke, sampai sini bisa dipahami tugasnya? Bapak, saya Itu Pak, saya masih bingung, Pak. Masih bingung yang mana?
kan data N saya itu ada 26, itu dasarnya dari mana? Dari skripsi yang Anda pakai itu berapa M-nya? Ada 26, Pak. Udah saya masukkan Udah semua mentok? ke tugas yang kemarin. Oh, udah mentok, hanya 26 itunya? Iya, Oke, kalau sudah mentok berarti tidak bisa menambah kalau gitu. Gitu. Berarti harus cara yang lain kalau gitu. Coba hilangkan salah satu kalau begitu. Kalau yang N-nya sudah mentok, ada yang sudah mentok N-nya selain ada yang Muhammad siapa ini? Saya Pak. Udah Iya, Pak. dipakai. Oke, kalau sudah mentok berarti kan saya kira-kira juga N udah Anda semua, kan. Pak. Oke, carilah kalau gitu yang Anda sukai kalau gitulah. Apakah menghilangkan variabel bebas? Tadinya X-nya 3 jadi 2, tapi X yang mana? Hati-hati saya katakan. Karena di delete X malah tambah kena multiple tambah parah kan bisa saja kan? Gitu. Jadi harus hati-hati menghilangkannya. Yang kira-kira korelasinya sangat kuat, itu harusnya yang dihilangkannya. Gitu. Cara tahu korelasinya, lihat yang deteksi korelasi parsial tadi. Oke, berarti kirain saya menduga N Anda itu banyak deskripsinya. Gitu. Makanya kan saya katakan tugas saya regresi kan minimal 15 periode, maksimal 30-an. Gitu. Nah, kalau lebih dari itu, ya, ini bermanfaat saat seperti ini. Oke, gitu Muhammad, itu ya. Iya, Pak. Paling Makasih, Pak. Anda paling hilangkan, yang paling mudah makan ya. Iya, Pak. Tapi kembali, ini kan untuk latihan ya, ekonometrik itu kan latihan. Kalau skripsinya sih nggak segini sederhananya. Dan ini kalau skripsi kan bisa milih-milih gitu. Kalau ekonometrika kan di mata kuliah, Anda harus coba semuanya dulu. Anda pintar semuanya, nanti pas skripsi Anda pilih. Saya suka yang mana nih? Deteksinya pakai yang ini, penyembuhannya pakai yang ini. Tapi semua kita belajar. Ya, baik, Pak. Makasih. Oke. Saya pikir cukup, teman-teman. Bisa dipahami tugasnya ya? Bertanya lagi. Oke, boleh. Seumpamanya kan kalau skripsi itu datanya bisa ambil cross section atau time series kan. Nah, kalau seumpamanya kita ambilnya cross section, terus seumpamanya ambil salah satu provinsi, mungkin Jawa Timur, kan itu berarti datanya isinya tentang kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau seumpamanya datanya itu ternyata setelah diregresi kena multiko, itu kan berarti penyembuhannya nggak bisa menambah data ya, Pak. Berarti penyembuhannya harus pakai cara yang lain. Ya, terus pertanyaannya? Ya, itu tadi, apakah cara kalau pengennya pakai nambah data itu apa tidak bisa? Bisa. Kan Anda, Ajijah, punya cross section. Kalau cross section kan hanya satu periode. Ya kan? Berarti boleh menambah datanya dengan time series. Jadi, kayak 2 kali. Kalau yang Ajijah itu Kabupaten A, B, C, D, E, F, G, H, I, misalkan. Nah, sekarang tahunnya ditambah. Kalau tadi hanya tahun 2020, Anda ngambil tahun 2019. Berarti kan ada 2 tuh. Ada satu cross section yang ngebaris horizontal, yang satu time series ke bawah. Karena Anda 2 tahun 2020 dan tahun 2021 datanya. Berarti kan sampelnya akan bertambah otomatis 2 kali lipat. Oh, iya. Maka kalau Anda melakukan seperti itu, insya Allah nanti si multiko akan sembuh. Insya Allah. Gitu. Oke? Ya, Bisa dipahami? bisa. Terima kasih, Pak. Oke.
Hal yang sama dibalik, kalau Anda punya time series, kalau time series kan dari tahun 1990 misalkan, ke bawah sampai 2020. Kemudian bagaimana Pak menyembuhkannya? Berarti kan harus nambah data. Nambah data gimana Pak? Udah mentok ke bawah. Nggak bisa, karena kita kan 2021 kan belum diupdate misalkan Pak. Tahun 1990, kesananya nggak punya Pak. Misalkan. Berarti Anda harus cross section, nambah perusahaannya, nambah objeknya. Oke, yang paling mudah berikutnya adalah mengurangi variabel. Gitu. Kalau makanya variabelnya bisa harusnya banyak variabel skripsi itu. Misalkan 5. Kalau Anda kurangi 1 kan tinggal 4 masih gitu. Yang bingung mah 2 dikurangi 1 kan masa 1 skripsinya variabelnya misalkan. Nggak seru kan gitu. Tapi kembali Ajijah dan teman-teman yang lain, Bu Jarati tadi bilang kalau kena multiko itu tidak masalah, bukan masalah berat banget. Toh masih blue katanya. Kira-kira seperti itu jawaban akhirnya. Gitu. Ya. Oke, saya pikir gitu. Mudah-mudahan. Tentu dari saya kadang informasinya tidak sempurna. Teman-teman UM, teman-teman UPI juga bisa konfirmasi ke kelas sebelahnya atau ke dosennya. Gitu. Takut-takut dari saya tidak maksimal. Gitu. Jangan, karena saya bukan alat pemuas. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman belajar ke yang di YouTube juga banyak gitu ya. Saya suka lihat di IPB gitu. Buka aja channel YouTube FEM, FEM itu Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Saya suka lihat-lihat dari Undi, dari mana. Tinggal rajinnya saja, gitu ya. Ini dari saya hanya sebuah alternatif lain, gitu. Tidak menjadi sepenuhnya. Kira-kira saya juga banyak belajar, masih banyak kekurangan. Gitu. Jangan berharap banyak, nanti kecewa ke saya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih teman-teman sudah kuliah dengan saya. Kita minggu depan insya Allah ketemu lagi. Dan tugasnya mohon terus diupdate. Nanti saya akan masuk di spot UPI Edu. Yang UM nanti akan saya masukkan di Google Form. Gitu ya. Itu. Dan minggu depan, minggu terakhir untuk perkuliahan saya, kita bahas heteroskedastisitas. Silakan teman-teman baca bukunya yang Anda punya, Heteroskedasticity. Jadi tugasnya pun otomatis nanti akan berlanjut terus dengan skripsi yang Anda punya itu, data skripsi teman Anda itu. Gitu. Nanti 2 minggu depan kita UTS. UTS-nya seperti apa? Kita lihat minggu depan. Gitu. Kalau bisa langsung, tapi kalau agak susah ini, banyak nih sekarang dari berapa puluh, 50-an tadi. Oke, saya kira gitu. Saya pikir terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Dari mana, Teh? Parah sih Dava. Orang nggak ngapa-ngapain, orang yang dituduh ya mal.